episode kali ini kita sudah hadir di tempat yang luar biasa. Udaranya masih segar sekali. Tadi juga perjalanan ke sini itu mendaki gunung. Menyenangkan, udaranya segar. Ini sebagai indikasi bahwa masyarakat di sini itu masih sehat karena udaranya belum tercemar. Benar banget. Dan senang banget Anda Dari Krisna dan juga Rifan Bustado Arifin bisa hadir di daerah Bojonggambir. Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Dan by the way, di bulan Juli ini kita memperingati Hari Saka Bakti Husada, ya. Dan tentunya sangat berhubungan dengan kesehatan. Kita nanti akan berbincang dengan dua tokoh kebanggaan. Bener banget. Yang pertama ada Kakak Eko Suara. Benar, beliau adalah Ketua Harian Warcap Gerakan Pramuka Kabupaten Tasikmalaya. Selamat sini. Pagi Bapak. Pagi. Kita jangan panggil Bapak ya, tapi panggilnya Kakak. Kakak aja. Kak, salam Pramuka. Salam. Ini saya hafal banget Pramuka ya dulu ya. Selanjutnya ada Bapak Asikin, Kepala UPTD Puskesmas Bojonggambir. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Episode kali ini kita ngobrol bersama dengan Gerakan Pramuka. Nih, kadang orang suka bingung. Emang apa hubungannya Pramuka sama kesehatan? Iya. Emang ada. Ada sekali. Karena memang juga tadi yang disampaikan bahwa kita ada namanya Saka Bakti Husada. Betul. Ya. Ini luar biasa. Mereka adalah para pramuka yang siap untuk menyampaikan informasi kesehatan, ikut dalam membantu mensehatkan lingkungan. Betul banget. Yang pastinya hari ini kita bakal ngobrol dengan dua orang yang luar biasa ini, di mana kita bakalan kita mulai cari dengan tahu. Kakak dulu aja yuk. Iya dong. Sehat Kakak? Sehat, alhamdulillah. Kayak best friend banget ya ngomong Kakak. Kalau kita ngomongin soal Gerakan Pramuka yang sekarang ternyata kalau dulu zaman saya SD nih, harapannya Pramuka itu ya tali temali, pioneri, morse. Alhamdulillah. Kok bisa? Pokoknya Pramuka banget. Bisa nggak juga. pernah gitu kan kalau dulu tuh diajakin buat misalnya ke kesehatan yang terjun ke masyarakat ya. Kalau diajarin kayak yang simpel-simpel ada. Nah kalau sekarang itu ada peran pentingnya dari Gerakan Pramuka yang ternyata akhirnya membentuk karakter ke generasi muda zaman sekarang, salah satu juga kesehatan. Nih seperti apa sih peran penting Gerakan Pramuka dalam pembentukan karakter anak zaman sekarang nih Kak? Oke, terima kasih Kak Dirin, Kak Ipan. Pada kesempatan ini alhamdulillah meskipun saya baru selesai, bukan selesai, baru pulang dari pembukaan Jamboree daerah. Masih jet lag yang ada di Bekasi ya. Bekasi, wow. Bekasi, Tasikmalaya mengirimkan sebanyak 80 anggota. Nah, Kapus memberikan kabar ya tentang kegiatan Pramuka Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Bojonggambir. Luar saya luar biasa untuk Bojonggambir ini. Karena apa? Dari 39 Satuan Karya Pramuka Bakti Husada, Bojonggambir ini mempunyai nilai yang luar biasa di mata Korcap. Nilai yang luar biasa. Seperti apa? Sampai akhir saja. Tatkala penerimaan anggota, ya, tatkala ada kegiatan di Kota Ranting. Saka Bakti Husada Kota Ranting Bojonggambir yang di bawah binaan pimpinan Pamong yang ada di lingkungan Bojonggambir berkiprah. Melakukan sikap kerjasama yang baik. Karena apa? Yang dikatakan di dalam organisasi komunikasi, koordinasi, konsultasi ada di sini menggunakan organisasi ini. Jadi tidak bisa bekerja sendirian. Maka anak ya dengan dilakukan rekrutmen masuk ke Saka Bakti Husada ini dengan adanya pesan Trisatya. Ikut serta membangun masyarakat. Nah, ikut serta membangun masyarakat. Bukan membangun rumah tangga, Rifan. Masyarakat. Jadi anak bisa berhadapan dengan anak. Anak bisa berhadapan dengan masyarakat. Berperan mereka di masyarakat. Kenapa? Karena mereka akan kembali kepada masyarakat. Kembali kepada masyarakat. Contoh aja, efektif nggak tentang pola hidup sehat? Disampaikan oleh Kapus dengan SDM yang terbatas. Adanya anggota SPH sebagai agen informasi, agen perubahan. Yang langsung dengan masyarakat. Yang langsung dengan masyarakat. Dengan bahasa dirinya sendiri. Iya, betul. Yang pernah mama, papa untuk membuat KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Bagi dirinya, keluarganya, dan orang
sekitarnya lain. Karakter itu yang ditumbuhkan dari anggota pramuka ini ya. Nah, sehingga yang bersangkutan menjadikan sebuah edukasi. Ya. Bagi siapa? Bagi semua. Semuanya. Semuanya. Contoh tentang gizi. Ya, tentang gizi. Bisa nggak anak ngomong gizi? Bisa. Bisa. Ya, bisa. Mana yang boleh dimakan, diminum, boleh yang tidak yang tidak. Nah, itu anak bisa memilih. Dan disampaikan pula kepada keluarganya. Kakaknya, adiknya, keluarganya, jangan makan ini karena ini kurang baik. Menurut kesehatan. Betul. Perbanyaklah makan minum yang ada di lingkungan ini. Betul. Dengan alam yang ada di sini dibandingkan dengan banyak pengawet-pengawet lagi. Nah, jadi anak begitu. Yang berikutnya, bagaimana peran anak di sekolah? Ya. Bisa memberikan edukasi kepada teman sebaya. Ya. Jajanan-jajanan yang ada di sekolah-sekolah itu diberikan pencerahan oleh anggota Saka Bakti Husada. Minimal saling mengingatkan dengan teman-temannya. Itu. Nah, ini efektif. Ya. Saya maka kekhawatiran ting Bojo Ngamir lama ini Saka Bakti Husada tidak diragukan lagi. Jadi contoh. Ya, ini contoh. Saya selalu menyampaikan contohnya Bojo Ngamir, contohnya Saka Bakti Husada Bojo Ngamir. Membuat terobosan yang bersifat kreatif, inisiatif, dan inovatif. Luar biasa. Jadi memang ternyata perannya itu benar-benar sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sehingga karakternya akan ditumbuhkan untuk tadi ya care, peduli dengan sesama, dengan orang sekitarnya, masyarakat. Betul. Nah, sekarang tadi udah disinggung ya tentang Saka Bakti Husada sendiri. Itu apa sih sebetulnya, Pak? Kakak boleh disampaikan juga. Saka Bakti Husada tuh apa sih? Kita ada PP. Setiap satuan karya ada PP. Ada petunjuk penyelenggaraan dari Kuatir nasional. Ya. Ada PP satuan karya. Itu umum. Petunjuk penyelenggaranya umum. Ada saka-saka yang lain. Ya. Contoh Bakti Husada berbicara di bidang kesehatan. Ternak bumi pertanian. Panah Bakti kehutanan. Wira Kartika keamanan. TNI. Ya. Bayangkara kepolisian. Nah, ini lengkap semua. Di pramuka ini ada satuan karya yang benar-benar diciptakan oleh dan untuk anak didik. Karena kita PDKT kesehatan berarti memang sangat relevan dengan Saka Bakti Husada. Berarti kalau keanggotaannya kayak gimana? Nah, itu dia. Keanggotaan yang pertama direkrut oleh pengurus, ada pamong, ada pimpinan, ada instruktur. Selama keanggotaan 6 bulan. 6 bulan. Diterima oleh Pak Kapus 6 bulan, dididik oleh Pak Kapus 6 bulan. Pak Kapus dan kawan-kawan instruktur 6 bulan. Setelah 6 bulan dikembalikan kepada gugus depan masing-masing. Di gugus depan mereka berkarya. Mereka melakukan sebuah aktivitas di lingkungan lebih luas. Jadi selama 6 bulan ini anak-anak itu diberlakukan sebagai keanggotaan. Itu alurnya ya, alurnya begitu. Dan dari selama 6 bulan ini dibagi kebutuhan jumlah krida. Setiap krida minimal 5 orang. Minimal 5 orang setiap krida. Maksimalnya 10 orang. Krida itu apa? Krida. Nah, krida itu kegiatan. Kegiatannya, kegiatan yang lebih spesifik dengan yang dikhususkan. Contohnya ada krida gizi. Jadi teknis kridanya di Kakapus. Kakapus. Secara teknis Kakapus. Secara umum. Adanya pamong, adanya pimpinan, adanya instruktur. Instruktur diambil dari tenaga teknis. Atau masyarakat yang mampu dengan materi itu. Kompeten lah ya di bidang itu. Yang berkompeten di bidang itu. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang peran dari Saka Bakti Husada sendiri untuk masyarakat sehat, kontribusi nyatanya seperti apa, gambaran lapangannya. Kontribusi dari Saka Bakti Husada dalam mewujudkan masyarakat sehat seperti apa? Gini, mohon maaf ya. Saya membuat inovasi. Anak ada perkemahan di lapangan. Biasanya begitu. Sekarang banyak tenda-tenda. Sekarang lagi perkemahan ya. Tapi kami lain. Anak mempunyai induk semang.
Apa tuh induk semang? Ya, induk semang, orang tua. Orang tua yang pada saat itu, ya pada saat itu anak anggota masuk ke rumah yang baru. Di sana hidup bersamaan seperti keluarga sendiri. Ya, menerangkan, ini efektif. Menerangkan kepada, tapi sasarannya harus jelas. Harus misalkan, mohon maaf nih, ini zamannya kurang baik. Nih sanitasinya kurang baik. Itu sasaran. Sasarannya itu ya. Jadi anak memberikan penyuluhan. Betul. Sesuai lapangan, fakta di lapangan. Melihat seperti apa kondisinya. Tidak bisa misalkan anak dipaksakan kemah pakai tenda. Terus harus punya sasaran masyarakat di RT, di RW, sasaran umum, nggak bisa. Kurang efektif. Efektifnya anak masuk ke rumah sebagai induk semang. Ya, induk semang. Ada bapak, ada ibu, dan yang bersangkutan sebagai anggota keluarga. Tapi perilakunya harus sama dengan keluarga sendiri. Memainkan peran. Memainkan peran di rumah itu. Jadi artinya gini, makan bareng. Ya, biasa cuci piring, cuci barang-barang atau apa, mereka ikut. Melantai, mencuci, diberikan contoh oleh anak itu kepada sasaran. Benar. Berarti ini berarti bisa juga ya untuk salah satu bentuk kontribusi dari Saka Bakti Husada dalam mewujudkan Germas. Betul. Dan ini adalah karakter mereka menyeluruh ya, dari perilaku kehidupan sehari-hari, dari mulai mereka sama-sama makan. Dan itu efektif. Dan mereka tidak merasa digurui. Betul. Tapi perilaku anak, kenapa? Perilaku anak. Kenapa? Anak sendiri bukan hanya sekedar dikerida, tapi ada di dalam dasar dharma. Melalui takwa kepatuhannya, masalah cinta alam dan kasih sayang bersama manusia. Artinya ada interaksi. Ada interaksi sosial antara anak dengan ibu, antara anak dengan bapak di lingkungan yang baru. Kalau dalam penanggulangan stunting nih seperti apa nih? Bentuk kontribusi dari SBH-nya, Kak? Nah, periksakan tatkala bumil. Ini dia. Sejak bumil nih. Sejak bumil. Sejak bumil ternyata ya. Nggak bisa begitu lahir, ya. Begitu lahir dipola, ya. Tapi anak minimal begini. Begitu sedang hamil, mulai daripada makanan, pola makan ibu hamil. Nah itu kan, itu kerjasama antara anak, anggota Saka Husada dengan medis. Lalu pembinaannya seperti apa? Itu kan kelanjutan. Berdasarkan usia. Sekian bulan bisa apa, sekian tahun bisa apa. Betul. Supaya tidak terjadi stunting. Benar banget. Ini ada hubungannya dengan Pak Agus tadi ya. Nanti kita ajak ngobrol juga. Tapi ini kan Saka Bakti Husada ini tuh sudah ada 40 tahun ya. 40 tahun. Apa sih bentuk dukungan secara langsungnya dari Kuarcam nih untuk Saka Bakti Husada sendiri seperti apa? Yang pertama secara historis, filosofis, yuridis. Kita memberikan payung hukum. Dari Kuartir cabang. Legalitas formalnya apa? Adanya surat keputusan dari Kuartir cabang. Bahwa setiap Saka, maaf, ini harus diluruskan. Betul. Bukan Saka Bakti Husada Puskesmas Bojonggamir, bukan. Tetapi Kak, Saka Bakti Husada Kuartir Ranting Bojonggamir. Di dalam SK-nya begitu, ya. SK-nya begitu. Siapa yang melantiknya? Ketua Kuarat. Kepada Pamong, pada institut, ya. Nanti mereka ada kontrak waktu. Lalu adanya peran Saka, perkemahan antar Saka. Ada. Perkemahan antar Saka. Saka-saka yang lain kumpul. Memperlihatkan dengan karakternya. Karakter Bakti Husada begini. Dengan perannya begini, kita begini. Ditonton oleh banyak satuan karya. Ditonton. Jadi artinya setelah selesai di Bakti Husada bisa juga masuk kepada Saka yang lain. Saka yang lain bisa juga ya. Bisa juga cabang bisa juga. Jadi alhamdulillah selama ini Saka Bakti Husada Kuartir Ranting Bojonggamir ini menjadikan sebuah bentuk percontohan. Betul. Dan memang hubungannya harmonis dengan
kesehatan ya, kerjasama dengan yang baik Puskesmas antara dengan Bojonggamir. Puskesmas dengan Kuatiranting. Iya, benar. Walaupun terpisah tapi mereka punya sinergi yang luar biasa dan harus seperti itu ya. Nah, sekarang agak korelasi nih dengan Puskesmas sendiri, inovasi. Inovasi apa sih, Pak? Dengan SBH ini seperti apa, Pak Kapus? Terima kasih ya, Kak ya. Sebelumnya ke inovasi, saya sampaikan dulu bahwa untuk tahun ini rekrutmen anggota Saka Bakti Husada ini untuk Kecamatan Bojonggamir ini yang angkatan keempat. Angkatan keempat. Ini gimana, Pak? Baru seumur jagung lebih. Seumur jagung lebih. Iya, betul. Beberapa inovasi yang sedang dan telah dilaksanakan yaitu diantaranya yaitu inovasinya namanya gedor. Apa tuh gedor? Inovasi gedor. Kamu mau digedor-gedor? Ketok. Gedor. Gedor itu adalah gerakan edukasi door to door. Door to door. Dari pintu ke pintu ya. Kayak sales ya, door to door. Nawarin panci atau Lanjut, Pak Kapus. Ya, karena dari krida-krida ini kita jemput bola. Ya. Door to door. Yes. Di antaranya seperti tadi telah disampaikan oleh Kak Engkos, Kak Kos ya, bahwa peran Saka Bakti Husada ini untuk membantu masyarakat, membantu masyarakat. Di antaranya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Untuk itu setiap hari Jumat di minggu kedua dan minggu keempat itu dikasih pembekalan di Puskesmas tentang materi-materi dari tiap krida. Di mana krida itu ada 6 krida di Saka Bakti Husada ini, Kak. Setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat itu mereka dapat pembekalan materi dari tiap. Ini maksudnya kepembinaan ya, Pak ya? Betul, pembinaan dan pelatihan ya. Kak, sebutkan Kak yang 6 krida, sebutkan satu-satunya. Yang 6 krida itu ya. Di antaranya yang 6 krida itu ada yang pertama itu krida Bina Keluarga Sehat. Bina Keluarga Sehat. Bina Keluarga Sehat. Lanjut. Yang kedua krida Bina Kesehatan Lingkungan. Kesehatan lingkungan lengkap ya Terry ya. Yang ketiga. Yang ketiga itu krida pencegahan dan pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit. Ya, gitu. Terakhir. Selanjutnya yang keempat nih. Yang keempat baru tiga. Terus sudah terakhir aja. Cepet-cepet aja nih. Yang keempat krida Bina Gizi. Bina Gizi. Nah, kemudian krida Bina Obat. Bina Obat. Dan terakhir yang keenam itu krida Bina PHBS. PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 6 krida. Iya. Berarti bentuk pembinaannya tadi selain jadwal minggu kedua dan keempat untuk ini apalagi nih Pak untuk pembinaan kader sampai ke kesehatannya? Setelah itu kami sampaikan ke Kuaran. Itu kan 6 bulan tadi. Dibina. Setelah dapat pelatihan materi di Puskesmas tempatnya untuk SBH ini kami sampaikan ke Pak Mabiran, Pak Camat. Karena ini di Satuan Karya ini seperti telah disampaikan oleh Kak Kos ya tadi. Untuk di Bojonggamir ini ada beberapa Satuan Karya Bakti. Di antaranya Karya Bakti SBH, kemudian Amal Bakti. Bayangkara juga ada, Wira Kartika, kemudian di ini Taruna. Taruna Bumi ya. Gitu. Kemarin juga hadir dari tiap-tiap kesakaan waktu pembukaan kemarin Kak. Pembukaan di sini rekrutmen dalam rangka juga nanti pelantikan. Pelantikan anggota SBH di angkatan keempat ini nanti tanggal 17 HUT-nya, hari ulang tahun Saka Bakti Husada ini diperingati setiap tanggal 17 ada pelantikan. Untuk krida Bina Kesehatan Keluarga, contohnya tadi yang termasuk stunting itu di krida itu. Krida Bina Keluarga Sehat. Jadi untuk krida Bina Keluarga Sehat ini anak-anak Saka Bakti Husada kami kasih materi tentang stunting diantaranya, kemudian dari kesehatan remaja supaya nanti dalam rumah tangganya samawa
Iya. Sakinah, mawadah, warahmah. Mereka mengedukasi yang lain, termasuk juga mengedukasi diri sendiri ya. Persiapan juga kan, calon pengantin. Dari remaja juga, diantaranya juga remaja itu kebanyakan dari survei itu Kak, bahwa remaja kita itu anemis. Oke. Anemis itu kekurangan kadar hemoglobin di antaranya. Kalau dia udah berumah tangga, kemudian hamil, dan bersalin, itu untuk anemi ini berisiko untuk pendarahan. Karena penyebab kematian ibu itu diantaranya itu perdarahan. Kasus-kasus perdarahan, angka kematian ibu itu penyebabnya diantaranya. Gitu ya. Selain juga eklamsi. Kemudian dibina kesehatan lingkungan. Iya. Itu kami inovasi di sampah Pak. Nah. Ya. Di sampah ini jadi masalah. Iya. Untuk sekarang contohnya ini penduduk Bojonggambir itu 45.059 orang. Data tahun sekarang. Kalau setiap orang itu dapat 1 sampah plastik saja, berarti setiap hari itu bakal terkumpul sampah plastik itu sekitar segitu ya. 40.000 sampah plastik. Kalau kita timbang ini jadi berapa kilo Kak? Betul. Ini permasalahan sampah itu jangan sepele, karena sampah-sampah yang sekarang itu kebanyakan sampah non organik. Iya. Alam yang secantik ini, sebersih ini kan sayang kalau harus dikotori dengan sampah plastik ya. Ya Kak ya. Jadi harus dipertahankan Bojonggambir ini ya, Riri ya, biar terus bersih, gak ada sampah. Iya. Lanjut. Untuk sampah ini kami itu punya angan-angan Kak, baru angan ini belum jadi inovasi. Angan-angannya itu lembur diurus. Lembur diurus, sarakan ditata, desa diraksa. Coba diulang lagi. Lembur diurus. Lembur diurus, sarakan ditata, ngaraksa desa. Wah. Itu kami terapkan di Kampung Germas. Sekarang di Kampung Germas di Desa Wandasari, kampungnya itu Wangunjaya. Kebetulan di sana kegiatan gotong royongnya sangat bagus Kak. Sekarang lagi bergerak pada semangat nih. Baru peresmian kemarin itu struktur organisasi di Kampung Germas. Jadi kami untuk sementara ini inovasi tersebut kami laksanakan di sana di Kampung Germas dulu sedikit-sedikit ya. Lama-lama jadi bukit mungkin. Satu kampung dulu, nanti mungkin jadi mencontoh ke sana untuk sampah itu. Kemudian juga untuk di Krida pencegahan penyakit, kami punya inovasi, ini udah jadi inovasi Bukit Tilar. Bukit Tilar itu berburu penyakit tidak menular. Sampai ke sana luar biasa. Bukit Tilar. Jadi itu sama door to door juga seperti yang sekarang sedang dilaksanakan itu, diantaranya itu pemeriksaan CKG dan PTM. Biasanya ini Pak, kalau misalnya kan Saka Bakti Husada itu berarti dari usia berapa Pak mulai perekrutannya? Penegak ya, 16 tahun ya. 16 tahunan ya. Ada tantangan nggak sih dalam perekrutan Pak? Biasanya kalau zaman sekarang nih Pak, gitu kan, masih aware nggak sih, khususnya masyarakat di Bojonggambir nih untuk mudah direkrut? Ada tantangan nggak sih dalam perekrutan anggota? Iya Kak, tentu saja ya. Kalau sesuatu niat, kalau kita anggap baik itu pasti ada tantangan. Di antaranya tantangannya itu dukungan izin dari orang tua. Satu ya, mereka anaknya mau untuk ikut di Saka Bakti Husadaan ini. Kemauan dulu yang paling penting ya. Bakat minat. Punya minat gitu. Udah daftar. Kemarin juga kita rekrutmen tahun ini itu ada 49 hari yang sekarang. Cuman karena ada yang mengundurkan diri, diantaranya itu tidak dapat restu dari orang tuanya sebanyak 8 orang Kak. Jadi sekarang yang lagi berkemah itu ada 41. Gitu, ya. Kemudian juga masih belum tersosialisasikan ke Saka Bakti Husadaan ini. Belum depan. Ya, belum maksimal. Belum optimal gitu ya. Jadi masih ada yang tidak tahu tentang satuan karya ini. Di antaranya ya, kalau Saka Bakti Husada itu memang sudah
tenar gitu ya Kak. Udah ini. Tapi untuk satuan karya yang lain seperti Amal Bakti, juga Taruna Bumi, Wirakartika, Bayangkara itu belum begitu banyak peminatnya. Di antaranya karena mungkin kurang sosialisasi. Sejauh ini untuk kerjasama lintas sektornya kayak gimana, Pak? Nah ini apakah sudah maksimal atau bagaimana hubungan dengan semua sektor yang sudah berlangsung? Alhamdulillah ya untuk lintas sektor ini kami dapat dukungan. Untuk rekrutmen juga sosialisasi dulu ke tiap pangkalan. Karena di sini kita punya sekitar 11 pangkalan Kak. Ya. 11 pangkalan? Iya, karena ini sekolah. Ini banyak nih tingkat SLA-nya di sini. Untuk Kecamatan Bojong Gambir itu tingkat SLA-nya banyak. Dan setiap pangkalan itu mereka mau untuk masuk ke anggota Saka Bakti Husada. Kalau kami dari Saka Bakti Husadaan, misalkan dari puskesmas saja, ini budget itu tidak bisa kami tangani. Ya, itu akhirnya mereka punya inisiatif bikin proposal ke tiap sektor. Alhamdulillah dapat dukungan Kak, sehingga terlaksana dengan baik seperti sekarang ini. Mereka mau berpartisipasi. Kalau untuk harapan sendiri Bapak kepada mereka pemangku kebijakan lah, seperti apa harapannya, keinginannya, atau bentuk kerjasama seperti apa yang diharapkan ke depannya Pak Kapus? Ke depan harapan ya, sesuai dengan visi Indonesia kita itu di tahun 2045 itu kita itu mau menuju Indonesia emas. Indonesia emas kita itu punya bonus demografi, di mana angkatan kerja usia produktif di Indonesia itu lagi mumpuni-mumpuninya gitu ya. Makanya kami siapkan diantaranya ke Saka Bakti Husadaan ini untuk menyongsong tahun-tahun itu. Harapan-harapan untuk linsek yang lain juga dukungan-dukungan dari Kuarcap, Kuara juga. Jadi mohon ke depan dukungan khususnya buat Saka Bakti Husadaan, karena ke Saka Bakti Husadaan ini kridanya 6 Kak. Jadi itu pasti butuh dukungan, kerjasama yang lebih baik dan koordinasi. Gitu. Jadi mohon di setiap kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan untuk di Saka Bakti Husadaan ini dukungannya saja. Baik, dari kedua orang yang luar biasa ini barangkali boleh menyampaikan kepada pemirsa PDKT ya, harapan dari Saka Bakti Husadaan seperti apa dari Kak Eko Spadu barangkali ya. Harapan atau ada yang disampaikan? 40 tahun Saka Bakti Husadaan ini harapan saya seperti tadi apa? namakan. Untuk sasaran tadi urusan catin ya. Anak ini sadar tidak sadar mengikuti kegiatan pendewasaan usia pernikahan. Iya, betul. Jadi jangan gesa-gerusuh untuk menikah. Siapkan dulu semuanya. Mentalnya. Pendewasaan usia pernikahan. Kalaulah sudah terlanjur menikah di bawah usia itu, ada penundaan anak pertama. Jangan dulu hamil. Tapi kalau lingkup Kabupaten Tasikmalaya ini boleh dibilang yang masih banyak pelosok-pelosok ya Pak ya. Itu masih nggak mudah loh untuk mengedukasi kultur, itu ya. Karakter, adat rumah tangga, antara turunan dan turunan. Ya, ada yang harus ada perubahan. Bagaimana caranya peran Saka Bakti Husada masuk di sana. Itu efektif, efisien. Untuk memberikan sebuah bentuk komunikasi, informasi, edukasi kepada lingkungan. Ada lagunya, pernikahan dini. Jangan, nggak boleh itu Arifan. Termasuk gini, masyarakat harus benar-benar tadi harapan Pak Kapus, ya harapan kami juga akan paham. Ini tugas Kuarti Ranting Kak. Kuarti Ranting mensosialisasikan seluruh satuan karya yang ada di Bojong Gambir. Karena apa? Jangan merasa takut kehilangan anggota. Orang yang tidak ngerti dengan Bakti Husada akan ngerti dengan Wirakartika. Akan mengerti dengan Taruna Bumi. Akan mengerti dengan Amal Bakti. Itu KUA punya Amal Bakti. Jadi KUA kerjasama dengan Kapus, ya, dengan satuan karya. Kolaborasi.
adanya di Peransaka, perkemahan antar saka, sehingga mereka jangan ada pikiran takut kehilangan anggota. Anggota itu banyak. Ini kan 8 pangkalan. Betul. Iya benar. 8 pangkalan. Tolong nanti bikin surat edaran ya, pegang surat edaran bahwa pentingnya satuan karya sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan dengan satuan karya yang potensial yang ada di sini. Baik. Ya contoh, punten maaf. Iya. Amal bakti adanya di kantor urusan agama. Iya. Mana sasarannya? Madrasah aliyah. Mana sasarannya? Pesantren. Itu kan sudah jelas sasarannya. Bakti usaha sasarannya umum, SMK, SMA, penegak, ya, pandega. Harus bakat minat dipacu oleh seluruh stakeholder yang ada di lingkungan ini. Minatnya kemana? Nah akhirnya saya berharap bisa nggak satu orang koswara masuk ke beberapa saka, bisa asal mampu. Asal mampu mengatur waktu. Kenapa? Bisa dijadikan hobi. Karena pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dimiliki, ternyata ini pembelajaran begitunya sejak dini. Ini kan belajar gratis. Iya. Ini belajar gratis. Ini ilmu ya, ilmu. Luar biasa. Tahu saya dibawa ke barak, militer, tak usah. Terakhir ada pesan-pesan khusus di hari yang ingin disampaikan ke masyarakat, Kak? Terakhir, Kak, closingnya aja. Saya punya prinsip. Siap. Ya, paling depan kita beramal, paling belakang memetik hasilnya. Wow. Jangan pernah berkatalah untuk beribadah, berbakti tanpa henti. Pak Kapus juga menyampaikan di closing statement kita di PDKT episode kali ini terkait program kita ya. Ya, terima kasih untuk Kesaka Bakti Husada ini di hari ulang tahun yang ke-40. Semoga tambah maju, tambah sukses. Dukungannya dari tiap-tiap Linsek juga, Kak, ke depan untuk mencapai Indonesia Emas. Luar biasa. Episode kali ini benar-benar luar biasa ya, Teh. Banyak ilmu yang kita peroleh ya. Kita benar-benar menempuh perjalanan yang terbayar sudah. Boleh nambahkan lagi? Terakhir sedikit boleh. Ada prinsip. Hilang komunikasi, kematian informasi. Hilang komunikasi, kematian informasi. Hilang silaturahmi, malapetaka. Hilang kepercayaan, musibah. Baik. Hilang dompet. Waduh, lulus. Bisa jajan ya. Baik, terima kasih untuk warga Kabupaten Tasikmalaya yang tentunya sudah hadir di hari ini, mendapatkan informasi dari 2 orang yang luar biasa banget seperti yang tadi disampaikan. Jangan pernah lelah. Betul. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan informasi apapun yang bermanfaat tentang kesehatan. Ya, ini adalah amal jariah kita ya. Benar-benar banget. Dan informasi ini tolong juga disebarkan kepada sahabatnya, keluarganya, rekannya, tetangganya. Karena informasi ini hanya kalau berhenti di sini saja itu tidak akan bisa terrealisasi ya, Kak. Baik. Anda bisa pamit dari podcast hari ini. Rifan Bustami Armin juga pamit dan kita akan mengunjungi kembali tempat-tempat lainnya menyampaikan informasi tentang kesehatan dari PDKT Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Iya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam pramuka. Salam pramuka.